Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eni. Saya kadang cenderung untuk bicaranya cepat, tolong dihentikan kalau saya kecepatan bicara. Ya, ini ada apa? Banner yang memberikan gambaran kepada kita apa itu ekoenzim, bagaimana membuatnya, lalu apa manfaatnya. Kita akan diberikan. Saya punya satu brosur yang cukup praktis, nanti saya bisa sampaikan ke Pak Taufik. Nah, sekarang kita akan bicara tentang manfaat, ya. Manfaat ekoenzim sudah dibilang tadi. Kata Bu Emi, 1 juta manfaat, luar biasa. Jadi ekoenzim bisa untuk kesehatan, bisa untuk udara, untuk tanaman, untuk air, ya, semuanya bisa, dan tinggal mau dipakai untuk apa dan takarannya berapa, ya. Untuk kesehatan itu macam-macam, Bu. Kebersihan diri. Ibu lihat saya sih segini ini sudah tidak pernah pakai sudah pakai ekoenzim secara keseluruhan, dari mulai mandi, sikat gigi, keramas, ya, itu saya sudah pakai campuran ekoenzim, ya. Nah, campurannya berapa dan komposisinya apa itu nanti akan ada takarannya. Lalu kita di rumah juga sudah. Saya membuat ekoenzim itu 1 Agustus saya masih ingat banget. 1 Agustus tahun 2020, di saat pandemi itu yang kita sudah mulai pada di rumah, nggak ngapa-ngapain, informasi tentang ekoenzim itu booming saat itu. Saya sudah mulai buat. 3 bulan kemudian saya sudah mulai menggunakan antara untuk ngepel. Jadi sejak itu saya sudah tidak pernah membeli apalah segala macam merek yang macam-macam itu. Ini kalau orang dari pihak produk yang mendengar, wah ini nggak bisa nih dikasih sponsor sama pihak yang membuat cairan pembersih. Ya, itu saya sudah mulai. Kemudian apalagi tadi sikat gigi dan sebagainya. Lalu untuk kesehatan tadi, ya, untuk luka gores. Ibu di kamar, di dapur itu kan kadang-kadang kita suka kena, itu siapkan ekoenzim. Begitu kena pisau, langsung disiram dengan ekoenzim, darahnya langsung stop. Itu sudah dibuktikan oleh banyak pihak, oleh teman-teman saya ini yang segini banyak ini, semuanya sudah membuktikan. Jadi udah nggak pernah lagi pakai. Jadi saya di dalam perjalanan pun saya selalu membawa ekoenzim kalau misalnya di jalan kenapa-kenapa. Untuk yang kecepit pintu, bengkak kan, dimasukkan yang tadi kena itu ke ekoenzim. Gatal-gatal, ya, gatal-gatal, itu juga pakai ekoenzim dengan perbandingan tertentu, itu juga bisa. Ya, bayi itu kan kadang-kadang suka merah-merah, gitu ya. Nah itu juga bisa. Ya, pakai air mandinya dikasih ekoenzim. Tentu tadi ya ada takarannya. Lalu untuk tanaman, saya kebetulan di rumah ini testimoni ya, tapi testimoni saya tidak hanya saya sendiri, karena yang lainnya pun juga melakukan itu. Saya punya 1 pohon jambu yang sudah bertahun-tahun tidak berbuah. Ketika saya sudah mengenal ekoenzim, saya semprot hanya dengan 1:1000, seminggu 2 kali, Bu, luar biasa. Itu namanya buah. Sampai Bu Made pernah main ke rumah saya, mampir. Beliau mau naik ke atas untuk mengutin jambu, saya nggak kasih, takut jatuh kan, lumayan ramenya kayak apa ya di situ. Nah, itu luar biasa. Tanaman-tanaman yang lain pun juga. Mungkin ibu-ibu di sini suka tanaman-tanaman hias, ya. Hanya 1:1000, Bu. Jadi artinya apa? Dalam 1000 air biasa, ya, air diberikan 1 cc saja. Ya, kan irit sekali, Bu. Ini bisa sampai berapa lama ini? Untuk mandi pun juga begitu. Ya, untuk sikat gigi 1:100, 10 cc banding 100. 10 cc ekoenzim, 100 cc air. Itu yang saya juga lakukan.
Saya pernah terjadi, gigi saya paling ujung belakang ini itu bolong sudah lama, sudah ditambal sekian belas tahun yang lalu. Suatu saat makan makanan agak keras, terus bukan bengkak Bu, pecah, giginya pecah jadi kan lubang. Nah, menunggu dokter, waktu itu masih pandemi, menunggu dokter gigi kan susah, waktu itu pandemi kan susah dokter gigi ya. Saya pakai ekoenzim, menunggu sampai akhirnya dikonsulkan ke dokter, bisa tahan. Begitu sudah dikonsulkan ke dokter, ternyata harus diperiksa dan sebagainya, di ronsen, ternyata giginya pecah dan tidak bisa diambil oleh dokter umum, dokter gigi umum. Dikonsulkan ke dokter bedah, akhirnya dioperasi, diangkat ya, pakai bis lokal, dijahit. Dokter kasih antibiotika kan, disuruh minum sampai habis. Saya nggak minum, tapi saya pakai itu. Tapi ketika ditanya sama dokter kontrol, diminum nggak Bu? Ya diminum, padahal nggak diminum. Bu, aduh saya bohong sama dokter, tapi saya selamat nggak pakai minum antibiotika dan sembuh, tidak sakit. Jadi, nah biasa ya memang ekoenzim. Banyak sekali testimoni tentang itu. Ya. Giginya nggak bisa numbuh lagi. Aduh, kalau gigi saya numbuh lagi bahaya. Mana tadi ya? Saya sudah manfaat. Oke lah. Jadi itu tadi kesehatan ya. Kemudian kumur gigi, rendam sayur juga bisa Bu. Jadi ibu-ibu kadang-kadang ya, mungkin bagi ibu-ibu yang masih bekerja atau mungkin ibu sekalian jalan ke pasar belanja supaya nggak bolak-balik untuk 1 minggu misalnya. Ya, nah itu direndam dengan air yang ekoenzim, 1 baskom air gitu, sayuran dilirik, dikasih ekoenzim, ya kurang lebih sebanyak ketutup itu, direndam selama 45 menit. Bu, itu sesudahnya disimpan bisa sampai seminggu, segar sekali itu ininya. Ya, lalu untuk hand sanitizer 1:400, itu artinya apa? Dalam 400 cc air dikasih 1 cc ekoenzim. Juga untuk desinfektan alami tadi ya, 1:, yang tadi Bu Emi pun juga sudah mencontohkan, ini akan adem Bu ruangan ini kalau di ini aku nggak bisa makanya. Ya. Itu. Lalu juga obat luka alami, tadi salah satu contohnya. Ya. Nah ini yang disampaikan juga oleh Ibu Dr. Rosukon ketika suatu saat dia berpidato di depan forum internasional. Beliau tuh rupanya sengaja membawa pisau untuk menorehkan di jarinya. Begitu ditorehkan keluar darah kan, lalu dia ambil itu ekoenzim ditubuhkan ke situ, berhenti darahnya. Ya, lalu yang hadir itu tanya, kok itu bisa berhenti? Kenapa? Apa jawaban Ibu Dr. Rosukon? Ini tugas Anda untuk meneliti. Saya membuat saja. Ya, nah, beliau sudah meneliti selama 30 tahun, jadi beliau sangat bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dan ternyata orang kagum, ya silakan diteliti kalau masih mau meragukan ini. Lalu juga kalau kita habis dari mana itu ya capek gitu, kita bisa mengurangi rasa capeknya itu dengan detox. Detox kaki, nanti ada itunya. Bisa jadi juga untuk pertanian, pupuk alami. Jadi di beberapa tempat mereka yang sudah membuat ekoenzim di Lampung itu juga ada tuh, di Lampung salah satu kerabatnya Pak Ketut itu salah satu mentor kami yang sangat berdedikasi terhadap ekoenzim. Itu juga sudah menggunakan ini untuk sawahnya dan hasilnya pun juga luar biasa. Sebagai karbol alami ya, tadi menggunakan untuk lantai, untuk bersih kamar mandi. Ininya ampasnya Bu. Ini ampas. Jadi kalau ketika kita membuat ekoenzim, itu semuanya akan bisa digunakan. Ekoenzimnya digunakan untuk bermacam-macam. Tadi di sini ada daftarnya ya. Lalu ampas kasarnya untuk pupuk tanaman, ampas halusnya ini untuk melancarkan saluran WC. Jadi malam-malam ketika ibu sedang istirahat, siramkan ini di dalam lubang WC sampai semalam,
lalu pagi-pagi diplas, akan ngalir dan lebih lancar dan harum baunya karena ini kan buah-buahan ya, lebih harum. Ya. Lalu juga sabun shampoo dengan perbandingan tertentu, lalu terapi penyakit kulit. Nah, kalau mendengarkan kata terapi itu obat, sebetulnya ini kita hati-hati juga. Ekoenzim meskipun juga bisa bermanfaat untuk berbagai pengobatan luar bagi kita, tapi jangan lupa bahwa ekoenzim sebenarnya bukan obat yang bisa untuk segalanya. Artinya apa? Campur tangan dokter pun masih tetap diperlukan. Seperti misalnya contoh, nanti orang jadi protes soalnya. Luka diabetes. Lukanya bisa sembuh, bisa kurangi. Tetapi penyakit diabetesnya itu urusannya dokter. Ya, ini yang saya maksudkan. Jadi jangan sampai salah kita memahaminya. Ya, lalu penghilang karat. Ini pernah dicoba oleh seorang teman di mana dia bongkar onderdil mobil motor yang karatan, dibongkar dan direndam di dalam satu wadah, dikasih ekoenzim. Ternyata hasilnya luar biasa. Dan panci-panci yang belakangnya itu hitam, kena kerak itu pun juga kalau ibu sabar menggunakan ekoenzim akan bersih. Ya, melancarkan proses penjernihan air. Penjernihan air ini juga sudah dilakukan di beberapa tempat. Ya, dan Bu Emi dengan timnya itu waktu itu sudah di kota ya, di Danau ya, ada danau di sana. Ada, tapi kolam ikan. Jadi itu sudah juga dilakukan ya dengan perbandingan tertentu dan dengan tenggang waktu yang tertentu pula. Ya, membersihkan kandang hewan. Ya, kalau mungkin ibu kalau di rumah sih mungkin punya kucing ya atau yang piara binatang peliharaan, itu juga bisa untuk mengurangi bau, untuk memandikan dia supaya bisa menjadi juga lebih bersih, lebih jenis. Ya, banyak sekali manfaat yang mungkin saya tidak bisa ceritakan secara keseluruhan. Ibu coba saja karena ini hampir tidak berisiko yang negatif. Sekali kalau diminum, jadi tidak boleh diminum. Maka ibu harus meletakkannya di tempat yang aman, ya, aman, jangan sampai terjangkau oleh anak-anak yang dikira ini minuman. Ya, ini agak gelap. Kadang ada yang agak terang, di mana seperti sirup. Ya, ini. Ya, sebetulnya sih kalau warnanya itu masih tergantung juga dengan BO-nya ya. BO-nya macam-macam apa. Ada yang kalau kulit-kulit pepaya, kulit pisang, kulit jeruk itu biasanya relatif lebih terang, ya. Nah, terus ibu lihat di sini apa ini? Ini bantal ampas EE. Jadi ampas ketika kita sudah membuat ekoenzim dan sudah panen, tadi saya katakan semuanya akan bermanfaat. Dari ekoenzimnya itu sendiri, cairannya, kemudian ampas kasarnya, lalu ampas halus yang paling halus, dan ya, ini halus yang tadi yang saya katakan, ini bisa dipakai untuk WC tadi. Ya. Nah, yang ini ya, yang ini untuk ini emang juga untuk alas apa, untuk mengobati, bukan mengobati ya, untuk mengurangi sakit di tempat-tempat tertentu. Seperti misalnya ketika kita sakit perut ya, kemudian pegel-pegel ya, punggung yang sering itu kan terjadi punggung ya, pegel-pegel gitu ya, atau di mana lah bisa. Dan ini sudah sangat bermanfaat dan sudah terbukti oleh banyak pihak. Ya. Di apa ya, di tempel. Jadi kalau ini buat tidur di alas gitu ya, plastik ya, ditaruh di leher gitu ya, kalau buat kita tidur gitu. Enggak dibuka, jadi ininya aja ini.
ya, ditempelkan aja. Kalau atau dipakai tidur. Pusingnya karena apa nih Bu? Di alas buat bantalan bisa, ya. Ini namanya kan bantal ya, bantal ampas. Ya, dompet kosong bisa. Dompet kosong ini bisa Pak, nanti kalau sudah membuat ekoenzim sudah banyak, lalu nanti kita akan meningkat pada pembuatan yang lain yang boleh dijual. Seperti misalnya bikin sabun, bikin apa, nah itu bisa mengisi dompet. Ya itu nanti, tapi Ibu sekarang ini buat yang tidak dijual dia, ya sampai selesai. Tadi Bu Emi udah bilang, bikin jangan hanya sekali, bikin hari ini bikin karena sampah kita tiap hari. Besok bikin, besok lusa bikin, jangan sampai terputus. Kita sudah habis baru bikin lagi. Ya harus terus menerus. Ya. Masih apa lagi untuk manfaat? Saya kira itu sudah sebagian besar kita sudah sampaikan. Lalu selanjutnya kita akan langsung praktek saja mungkin ya. Ya, praktek aja. Praktek gini atau mau maju dulu? Praktek dulu aja. Kita praktek dulu aja, baru nanti ada tambahan. Ya. Ada toplesnya nggak Pak? Toples yang kecilnya?